Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan di Senin 25 April 2022. Hari ini kita merayakan pesta Santo Markus. Kalau ibu bapak mengamati relief jalan salib di gereja San Mare, pada perhentian yang pertama, kelima, ketujuh, dan kedelapan, ada sosok seorang pemuda yang tampil dan kemudian tidak ada lagi. Siapakah pemuda itu? Mungkin pemuda itu adalah sosok penginjil Markus. Karena Markus menceritakan dalam Injilnya bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke Mahkamah Agung, ada seorang muda yang mengikuti Yesus dari belakang. Dan ketika para serdadu hendak menangkapnya, pemuda itu berhasil meloloskan dirinya. Kisah ini hanya tertuang dan ada dalam Injil Markus, maka besar kemungkinan bahwa dirinya lah yang dimaksudkannya. Markus berasal dari Yerusalem. Ia disebut sebagai Yohanes Markus, keponakan Barnabas. Markus dibaptis oleh Simon Petrus dan ia menemani perjalanan misi Paulus dan Barnabas ke beberapa tempat. Di Roma, Markus menjadi juru bicara Petrus hingga Santo Petrus wafat dibunuh oleh Kaisar Nero. Ia akhirnya menjadi uskup di Alexandria dan wafat sebagai martir di sana. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Alkisah suatu hari, Raja Singa sebagai raja hutan didatangi dengan keledai dan kelinci yang sedang berseteru. Mereka memperdebatkan soal lalat, apakah termasuk hewan bertulang punggung atau disebut vertebrata atau tidak bertulang punggung, invertebrata. Keledai dengan amat yakin mengatakan bahwa lalat termasuk hewan yang bertulang punggung hingga lalat bisa terbang. Sedangkan kelinci mengatakan sebaliknya. Keledai berkata kepada sang raja hutan sebagai hakim, "Tuan, kalau benar jawaban saya bahwa lalat adalah hewan bertulang punggung, maka tolong Tuan hukum kelinci ini. Tapi jika saya salah, saya siap untuk dipenggal." Dan Raja Singa pun akhirnya menghukum kelinci dengan pukulan 5 kali. Kelinci sangat marah dan protes kepada Raja Singa. Mengapa dirinya dipersalahkan?
Padahal kelinci itu terkenal sebagai hewan yang cerdas dan pintar. Singa itu berkata kepada si kelinci, "Aku menghukum kamu bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu tidak bijaksana." Untuk apa kamu berdebat dengan keledai yang tidak tahu bahwa lalat itu adalah hewan invertebrata? Maka lebih baik kamu dipukul supaya kamu menjadi bijak daripada aku harus mengorbankan keledai dengan sia-sia. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, kisah ini inspiratif sekali buat saya. Terkadang kita menjadi seperti keledai atau juga seperti kelinci yang tidak bijak. Kita sering berdebat untuk sesuatu yang gak perlu. Hari ini, pesta penginjil Markus. Lambang dari Injil Markus adalah singa yang bersayap, karena permulaan Injil Markus berkisah tentang suara yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Dan suara orang yang berseru-seru di padang gurun itu mengingatkan orang pada aungan singa. Wow. Jadi simbol yang tepat bagi Yesus Sang Raja semesta alam. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengutus kita untuk menjadi pewarta dan saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Pasti banyak tantangan yang akan kita alami di tengah kehidupan untuk menjadi saksi dan pewarta. Namun janganlah gentar, sebab Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya dengan tanda-tanda. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.